Hai, perkenalkan nama saya Angel Nasani Sawotong. Di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan proyek. Yang pertama, hal penting dalam manajemen proyek yaitu ketepatan memilih bentuk organisasi atau tim, memilih manajer proyek yang tepat, aktivitas, integrasi, dan koordinasi yang baik. Di luar hal tersebut diperlukan apa yang akan dikerjakan itu adalah planning, bagaimana pengendaliannya itu adalah kontrol. Perlunya perencanaan. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, memperbaiki efisiensi operasi. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Yang keempat, memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Yang kelima, sebagai pedoman pelaksanaan, pengawasan dan penutupan proyek. Yang keenam, mendokumentasi asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam perencanaan. Yang ketujuh, mendokumentasi keputusan penting dan pertimbangannya. Yang kedelapan, memfasilitasi komunikasi di antara stakeholder. Yang kesembilan, mendefinisikan pemeriksaan atau review manajemen dalam hal isi cakupan waktu. Yang kesepuluh, sebagai dasar atau baseline untuk menilai kinerja dalam kegiatan pengawasan proyek. Selanjutnya, lingkup pekerjaan. Dalam lingkup pekerjaan terdapat perencanaan dan pengendalian, yaitu sebelum proyek dimulai, selama proyek berlangsung, koreksi pada saat terjadi perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Lingkup pekerjaan ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang apa yang akan dihasilkan dari pengerjaan proyek. Permasalahan dalam perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan dan sasaran proyek tidak bisa disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, tujuan proyek terlalu kaku sehingga kurang bisa mengakomodasikan perubahan. Yang ketiga, tidak cukup untuk menentukan tujuan secara baik. Yang keempat, tujuan tidak cukup terkuantifikasi atau terukur. Rencana induk proyek. Tujuan pembuatan rencana adalah 1. Untuk memberikan petunjuk kepada manajer dan tim proyek selama siklus hidup proyek. Yang kedua, untuk memberitahukan mengenai sumber daya apa yang diperlukan, kapan dan berapa besar biaya yang diperlukan. Yang ketiga, memungkinkan mereka mengukur kemajuan yang telah dibuat dan keterlambatan yang terjadi. Yang keempat, apa yang perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan itu. Isi dari rencana induk proyek. Yang pertama, deskripsi proyek, yaitu deskripsi singkat tentang asal-usul dan latar belakang lahirnya proyek, termasuk penjelasan singkat proyek, tujuan, kebutuhan, kendala, masalah yang ada, serta solusi, jadwal induk, dan milestone. Yang kedua, manajemen dan organisasi, yaitu ringkasan organisasi dan personel yang dibutuhkan, meliputi 1. Manajemen proyek dan organisasi, 2. Kebutuhan orang, yang ketiga, training dan pengembangan. Selanjutnya, bagian teknis, yaitu ringkasan aktivitas utama proyek, waktu, dan biaya, yang terdiri dari yang pertama, rincian pekerjaan, yang kedua, jadwal proyek, yang ketiga, anggaran dan dukungan keuangan, yang keempat, testing, yang kelima, dokumentasi, yang keenam, implementasi, yang ketujuh, rencana peninjauan proyek, yang kedelapan, justifikasi ekonomi. Yang selanjutnya, alat-alat perencanaan. Yang pertama, Work Breakdown Structure atau WBS, yaitu kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang secara operasional mudah dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, matriks tanggung jawab, yaitu untuk menentukan organisasi proyek, orang-orang kunci dan tanggung jawabnya, dapat memperlihatkan hubungan antara kegiatan atau aktivitas dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Gantt charts. Tool ini digunakan untuk menunjukkan jadwal induk proyek, jadwal pekerjaan secara detail. Yang keempat, jaringan kerja atau network, yaitu untuk memperlihatkan urutan pekerjaan, kapan dimulai, kapan selesai, dan waktu penyelesaian proyek. Pendefinisian pekerjaan. Untuk proyek dalam skala besar, diperlukan metode untuk menentukan elemen-elemen proyek dalam bagian yang lebih detail. Dapat diketahui keterkaitan antara aktivitas, urutan waktu, dan personilnya. Untuk memudahkan pembuatan jadwal proyek dan estimasi biaya, serta menentukan siapa yang bertanggung jawab, sejauh mana proyek dapat ditentukan penyelesaiannya, sumber daya yang diperlukan secara biaya yang bisa dihitung. Itu merupakan pengertian lain dari WBS. Adapun manfaat WBS, yaitu yang pertama, selama analisis WBS, manajer fungsional dan personal lain yang akan mengerjakannya diidentifikasi sekaligus terlibat. Persetujuannya mereka terhadap
WBS akan membantu memastikan tingkat akurasi dan kelengkapan pendefinisian pekerjaan dan mendapatkan komitmennya terhadap proyek. WBS juga akan menjadi dasar penganggaran dan penjadwalan dan menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek. Selanjutnya, Organizational Breakdown Structure atau OBS. OBS adalah proses hierarkis yang melukiskan bagaimana perusahaan dikelola sebagai suatu organisasi untuk menentukan tanggung jawab kerja. Integrasi WBS dengan organisasi proyek. Setelah proyek dipecah-pecah dalam paket pekerjaan yang operasional, perlu ditentukan unit organisasi mana yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Maka dari itu, perlu dibuat integrasi WBS dengan organisasi. Berikut tabelnya. Selanjutnya, Responsibility Assignment Matrix atau RAM. RAM merupakan matriks yang menggambarkan hubungan antara WBS dan OBS. RAM matriks tanggung jawab. Berikut tabelnya. Keterangan, R responsible, R support, A approve, N notice. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai perencanaan proyek. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.